Shalom Sobat Pasutri. Senang kembali kita bisa bersama-sama di acara Family Corner pada saat ini. Saat ini bersama dengan saya, Pendeta Petrus Suryo. Selamat datang Pak Petrus bersama dengan kami di studio Family Corner. Saudara sekalian, saya akan memperkenalkan sedikit tentang Pendeta Petrus. Nama lengkap beliau adalah Pendeta Petrus. Dan istri beliau bernama Ibu Yunita Vera. Dan beliau ini mempunyai dua orang putri, bernama Jeanette Trudita Suryo dan Karen Nacinta Trudita Suryo. Dan juga saat ini Pendeta Petrus menggembalakan di GKY Kebayoran Baru. Nah, saudara sekalian, pada saat ini kami akan membicarakan tentang cara belajar anak, ya Pak ya. Jadi kita percaya bahwa anak-anak itu adalah titipan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang tua. Namun di tiap anak kita tahu bahwa mereka mempunyai uniqueness atau keunikan yang memang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tetapi terkadang kita sebagai orang tua tidak memiliki kepekaan atau kurang memiliki pengetahuan tentang pemetaan cara belajar anak. Oleh sebab itu, tidak usah lama-lama lagi, kita akan langsung ke narasumbernya Bapak Pendeta Petrus. Nah, Pak Petrus sebenarnya ada berapa ya gaya belajar anak itu ya? Oh gitu ya, Iya. baik. Iya. Mungkin sebelum menjelaskan tentang ada berapa gaya belajar anak, mungkin ada baiknya saya jelaskan tentang apa itu gaya belajar. Boleh Pak, silakan. Gitu ya. Silakan. Kalau enggak nanti dipikirnya gaya belajar itu tiduran atau berdiri. Ya, gaya belajar itu sebetulnya adalah satu kombinasi dari cara seseorang di dalam menyerap, kemudian mengorganisir, mengkategorikan informasi yang dia terima, jadi menyerap informasi, lalu mengkategorikannya, lalu kemudian mengolah informasi itu ketika belajar. Jadi itu yang disebut dengan gaya belajar, ada beragam cara. Nah sebetulnya gaya belajar kalau kita lihat di dalam ilmu psikologi pendidikan, ada puluhan model, puluhan teori. Begitu, dan ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan teori-teori itu. Ada faktor fisik, ada faktor emosional, ada faktor kecerdasan, sosiologis, dan lingkungan. Jadi modelnya itu macam-macam. Bahkan juga salah satu yang terkenal selain yang kita tahu, yang nanti mungkin kita akan banyak bahas tentang visual, auditory, dan kinestetik. Salah satu model yang juga banyak dibahas tetapi lebih rumit itu misalnya oleh David Cope. Ya, model ini mempertimbangkan kemampuan seseorang atau kecerdasan seseorang atau pengalaman belajar seseorang ketika dia memproses sesuatu, yaitu aktif, eksperimental, atau reflektif, observation, atau concrete experience atau abstrak, gitu ya. Nah, itu digabungkan menjadi 4 gaya belajar. Nah, tetapi yang umum dipakai, apalagi di Indonesia, adalah yaitu gaya belajar yang dikembangkan oleh Walter Barth, yaitu berdasarkan learning modalities, modal belajar seseorang atau seorang manusia, yang didasarkan atas sensori yang ada, yaitu visual, modalitas visual, modalitas auditory, yaitu mendengar, dan yang ketiga adalah modalitas kinestetik. Baik. Jadi kalau kita memakai teori itu ada 3. Jadi kalau misalnya disimpulkan dari penjelasan Bapak ada 3 ya Pak ya? Iya. Yang akan kita lebih kembangkan di dalam perbincangan kita nih. Terus ya. Iya, harus memilih satu model. Nah, sebenarnya ada ciri-ciri yang dominan nggak Pak di antara ketiga ini yang mungkin bisa orang tua dan kita Sobat Pasutri ini bisa tahu? Baik. Pasti ada perbedaannya ya Pak ya? Iya, perbedaannya. Ya, gambaran besarnya untuk mengklasifikasikan ini, yaitu gaya belajar visual atau nanti supaya gampang disingkatnya V, begitu ya. Itu adalah satu gaya belajar di mana berkaitan dengan penggunaan indera penglihatan, mata, visual. Ya. Jadi dalam hal ini sebetulnya ada beberapa teori yang membagi 2.
Ya. Visual itu ada yang nonverbal, ada yang verbal. Nonverbal itu adalah ketika seseorang belajar dengan melihat, maka yang dia lihat adalah image. Baik. Tulisan-tulisan itu hanya dilihat sebagai diagram-diagram. Nah, cara belajar yang seperti ini adalah sangat efektif ketika saat belajar disediakan gambar, grafik, diagram, dan sebagainya. Bahkan ketika membaca buku pun yang dia lihat adalah sebagai gambar sebetulnya, tulisan-tulisan itu. Nah, itu visual yang pertama, yaitu visual nonverbal. Baik. Ya. Nanti ada visual verbal. Visual verbal itu adalah satu cara belajar di mana seseorang melihat tulisan. Senang membaca buku, seperti gitu. Membaca buku, jadi tetap dengan menggunakan matanya, belajar dan mengingat. Cuma yang dilihat adalah tulisan-tulisan dan maknanya. Itu adalah visual. Nah, ciri dominan yang lain di gaya belajar berikutnya adalah auditori. Auditori itu adalah dengan pendengaran. Jadi gaya belajar yang menggunakan pendengaran. Jadi orang yang demikian merasa bahwa yang paling baik saya belajar dengan mendengar. Dan itu sebabnya dia lebih suka mendengarkan penjelasan, berdiskusi dalam kelompok, tanya jawab. Dan yang terakhir adalah kinestetik. Nah, kinestetik ini sebetulnya adalah gaya belajar yang kadang kalau kita tidak memahami, sebagai orang tua atau sebagai guru kita bisa jengkel. Karena apa? Karena anak itu bergerak, ya. Nggak bisa diem gitu ya, Pak Petrus ya? Ya, sebetulnya bisa juga sih diem. Gitu ya. Tapi dia lebih mementingkan begini. Jadi gaya belajar ini sebetulnya ada yang menyebut juga taktil kinestetik. Taktil itu adalah meraba. Jadi seseorang belajar dengan cara memegang, merasakan, meraba dengan indera perabanya. Lalu kalau kinestetik itu artinya adalah dengan bergerak. Pindah posisi atau bergerak. Jadi itu sebabnya seperti seolah-olah tidak bisa diam. Tapi justru bagi orang yang demikian, dia menjadi lebih efektif, lebih bisa memahami, bisa lebih fokus. Kurang lebih begitu. Tadi yang Pak Petrus sampaikan tentang, kalau balik lagi di nomor yang pertama itu ya Pak, tentang visual. Tadi ada visual yang nonverbal. Tadi Pak Petrus menjelaskan bahwa ketika seseorang pembelajar yang visual nonverbal, maka orang tersebut atau anak tersebut akan melihat tulisan itu seperti diagram. Iya, betul. Nah, itu maksudnya seperti apa ya Pak? Kalau misalnya diagram itu ya, kalau mereka lihatnya seperti apa? Iya. Nah, sekalian biar kita bisa memahami seperti apa anak yang seperti ini di dalam kesehariannya. Tentu saja untuk memetakan baiknya adalah pakai tesnya, dites, dilakukan assessment. Tapi anak-anak yang demikian itu biasanya adalah mengingat dari apa yang dilihat, bukan apa yang didengar. Mengutamakan dari apa yang dilihat. Jadi dia belajarnya lewat itu. Lalu dia mengasosiasikan segala sesuatu sebagai gambar, sebagai visual. Jadi kalau misalnya dia belajar, dia sangat suka bila ada pengelompokan-pengelompokan yang terlihat dalam gambar. Ketika dia membaca buku, juga di buku itu biasanya dia akan memberikan garis di area-area tertentu yang penting, lalu dia akan mengingatnya, ini di halaman sekian, di bagian tengah, atau apa, dan sebagainya gitu. Jadi dalam pikirannya itu dia, pembelajar tersebut mampu memetakan. Wah, hebat, luar biasa ya. Dan orang yang demikian, atau pembelajar visual ini, baiknya dia kalau belajar tidak terganggu dengan suasana sekitarnya, dengan suara, dengan keributan. Itu gambarannya. Jadi kalau boleh dibilang, orang-orang yang visual nonverbal ini adalah tipe orang yang bisa fast reading, bisa membaca dengan cepat. Bisa dikatakan seperti itu nggak Pak Petrus? Iya, dalam arti karena begini, karena dia justru kesulitan membaca dengan detail. Jadi seperti membaca buku, saya nggak tahu kalau Pak Gunawan dan juga teman-teman,
melihat buku yang seperti ini, gitu ya, yang penuh dengan teks tulisan, begitu ya. Ini ngelihatnya aja udah mabok ya. Nah, kalau melihat teks yang seperti ini, maka orang yang pembelajar visual nonverbal, dia akan kesulitan biasanya. Begitu. Oleh sebab itu, biasanya mereka akan harus dicarikan jalan keluar, dibantu clue-cluenya bagaimana supaya dia bisa membaca itu dengan detailnya. Baik. Kalau enggak, dia hanya melihat yang penting-penting, ini kayaknya penting, begitu ya. Cepat sih cepat, tapi ada teknik belajar cepat, membaca cepat sebetulnya. Oke, jadi bukan itu yang dimaksud ya? Iya. Oke, baik. Nah, memang Sobat Pasutri sangat menarik. Jadi kita sedikit enggak saat ini punya satu gambaran di permukaan ya Pak ya tentang cara gaya belajar anak. Ternyata ada visual itu sendiri terdiri verbal dan nonverbal, lalu juga auditori dan sama kinestetik ya. Jadi sangat menarik Sobat Pasutri. Nah sekarang pertanyaannya Pak, mungkinkah seorang anak itu memiliki lebih dari satu gaya belajar? Ya tentu saja, karena kan sejauh panca indera yang jadi modalitas belajar itu dimiliki, yaitu mata, telinga, dan secara peraba, tentu saja itu bisa dimungkinkan, ya. Ada yang sangat fokus dengan satu gaya, tapi ada juga yang pada dasarnya meliputi 3 gaya pun bisa. Iya. Kalau misalnya setiap anak itu di sekolah, kalau misalnya anak yang dipaksa sama gurunya untuk menghafal terus gitu ya Pak ya, lalu tiba-tiba anak ini bilang saya nggak bisa. Nah berarti memang kita harus perlu tahu juga sebagai orang tua untuk menolong anak ini, sehingga anak ini bisa diarahkan sebenarnya dia ini belajarnya di arah yang mana, di gaya belajar yang mana, seperti itu. Supaya dengan demikian si anak ini juga dia bisa terbantu dengan cara pandang orang tua, sehingga anak ini juga bisa mengikuti gaya belajar di sekolah. Seperti itu, Pak. Iya. Sebetulnya proses belajar itu selain dari dirinya sendiri, seorang yang belajar, juga apalagi dalam satu sistem persekolahan, maka sekolah harus memikirkan tentang kebutuhan dari setiap jenis pembelajar dengan gaya belajarnya. Begitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu, kalau kita bisa memetakan gaya belajar dari anak kita, maka kita membangun suatu strategi belajar. Karena untuk anak yang gaya pembelajar visual, ada strateginya. Lalu kemudian auditori ada strateginya, supaya efektif. Demikian juga kinestetik. Jadi kalau menurut Pak Petrus, kita kalau mencarikan anak satu sekolah, yang benar yang mana dulu nih Pak? Kita cari sekolah yang bagus dulu, atau kita mampu memetakan gaya anak belajar kita? Sebetulnya sejauh yang saya tahu dari pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Diknas, pengarahannya dan sebagainya, pada dasarnya mereka mengajak sekolah untuk memahami keadaan itu, bahkan juga melatih guru-gurunya. Namun masalahnya apakah ada goodwill dari sekolah tersebut untuk menerapkan. Jadi bagus atau tidaknya sekolah akhirnya kadang-kadang ditentukan sekedar kepada satu sisi akademiknya, tetapi tidak melakukan satu pendekatan proses pembelajaran yang mengutamakan gaya belajar anak. Nah, agak jarang dipakai. Ini beda dengan kalau kita misalnya khususnya di Amerika gitu ya. Kalau kita kunjungan ke sana, kita akan lihat bahwa teori gaya belajar ini betul-betul dipakai, diterapkan di kelas. Saya kasih contoh misalnya yang paling susah kalau kita ngajar itu kan adalah ngajar anak kinestetik. Karena anak yang tipe belajarnya kinestetik atau taktil kinestetik itu, mereka tidak bisa duduk tenang. Kalau masuk lab, belum diajarin, sudah alat lab dipegang dulu. Bisa pecah. Gitu ya. Lalu kemudian di kelas pun tidak bisa tenang. Nah, tapi menarik, saya beberapa kali ketika kunjungan ke sekolah-sekolah di sana,
meminta izin untuk masuk di kelas, ikut belajar bersama anak SD, SMP, atau SMA begitu. Dan hampir di kebanyakan sekolah, mereka itu mengakomodir misalnya untuk anak kinestetik itu, kursi belajarnya itu dibuat yang bisa mengayun. Wah, seru juga tuh ya, Pak Petrus ya. Karena anak yang belajarnya kinestetik itu nggak tenang, dia nggak bisa bertahan lama. Jadi mungkin 15-20 menit sudah gelisah begitu. Dia bisa goyang begini. Kalau di kelas dulu kita dimarahin ya sama guru. Diam begitu. Kalau ini malah disediakan kursinya itu ada di gambar ya. Kursinya itu ngayun, ada kursi yang diberi genjotan sepeda. Itu menarik gitu. Baik. Ya, jadi memang Amerika itu memfasilitasi. Jadi mereka itu memetakan dari gaya anak belajarnya dulu, baru mereka mulai menyusun rencana-rencana ataupun strategi yang akan dipakai. Seperti itu ya, Pak Petrus ya? Iya, dan mengizinkan anak belajar sejauh dia efektifkan. Ini kan sebetulnya adalah satu proses menyerap informasi belajar. Begitu. Saya pernah masuk di sebuah kelas, ada satu anak yang berdiri terus. Lalu kemudian ketika pindah dari kelas agama ke kelas biologi, dia berdiri lagi. Tadinya saya pikir dia dihukum sama guru agamanya. Kalau di Indonesia anak berdiri kan dihukum tandanya. Iya, betul. Lah di kelas biologi kok berdiri lagi? Jadi saya tanya kepada anak itu, kenapa kamu berdiri? Menariknya anak itu menjawab begini. Anak SMP kelas 8. Dia menjawab dengan cukup dewasa, dia berkata, oh karena learning style saya adalah kinestetik di mana saya harus berdiri. Wah. Jadi selama pelajaran itu berdiri dengan kesadaran dia. Wah, unik sekali. Dan dia terlibat ketika ditanya bisa menjawab, ketika guru menjelaskan dia angkat tangan, bertanya, begitu. Iya. Jadi kalau dari pandangan Pak Petrus ada saran nggak nih Pak untuk guru atau untuk orang tua saat ini tentang untuk memetakan gaya belajar anak ini ya? Yang mungkin orang tua saat ini masih belum lebih detail memahaminya. Cara memetakannya gimana Pak? Ya selain ikut tes tadi ya, mungkin ada cara yang lebih sederhana gitu. Yang bisa dilihat dari rumah gitu Pak. Iya, baik. Mungkin kalau gitu, mungkin di 5 menit ini saya akan jelaskan. Baik, gitu ya, gambarannya termasuk strategi di tiap gaya belajarnya. Itu yang Yang pertama tentu saja yang lebih baik adalah membawa ke satu lembaga yang bisa melakukan assessment terhadap seorang anak gaya belajarnya apa. Begitu ya. Karena nanti antara gaya belajar yang di-assess dengan gaya belajar yang kita pikir itu adalah gaya belajar kita, itu bisa saja ada gap. Begitu. Nah, yang kedua kita bisa melakukan pengamatan. Misalnya untuk anak yang tipe gaya belajarnya visual non-verbal, dia akan lebih suka mengingat apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Ya. Lalu kemudian dia misalnya diberikan instruksi verbal, ya, diberikan instruksi melalui kata-kata, dia bisa lupa. Tapi kalau dikasih kertas, dituliskan ini loh yang harus kamu kerjakan, dia ingat. Nah ini ciri-ciri gambarannya. Ya. Baik. Dan biasanya orang-orang yang tipe pembelajar visual itu suka sesuatu yang rapi, kamar yang rapi dan sebagainya. Kalau berantakan nggak bisa belajar. Nah oleh sebab itu kita harus membantu anak-anak yang demikian. Strategi belajarnya adalah kalau duduk di kelas, pastikan anak itu duduk di tempat yang dia bisa melihat kegiatan guru dalam mengajar. Karena kalau dia tidak bisa lihat, berarti dia terganggu. Padahal gaya belajar dia visual. Kalau dia membutuhkan kacamata, segera difasilitasi. Karena itu penting buat dia. Kalau sedang belajar online seperti ini, ya pastikan bahwa dia bisa melihat dengan baik melalui gadget yang tersedia, dan kemungkinan untuk anak yang seperti ini dibutuhkan layar yang lebih lebar. Kebetulan anak saya itu gaya pembelajar visualnya ya yang tinggi, dan dia saya berikan laptop ukuran 11 inch yang lebih enak dibawa-bawa, lebih ringan. Dia minta laptop saya yang 15 inch. Jadi, padahal itu layarnya layar yang tua, dia lebih suka itu karena lebih lebar. Lalu jaga kerapian ruang belajar dan meja belajar. Dan saat membaca buku, untuk anak-anak yang tipe non-verbal, ya visual non-verbal ini, ada caranya. Karena dia melihat sesuatu sebagai visual, ketika dia melihat
teks yang begitu banyak begini berantakan. Karena dia lebih kepada abstrak sebetulnya. Ya. Nah, oleh sebab itu saya kasih tips, ya boleh ya? Boleh Pak, silakan. Pak Sutri. Ini tips ini sebetulnya tadinya saya nggak tahu bahwa ini tips ini adalah tips dari dunia pendidikan. Karena waktu saya SMP, saya ini tipe pembelajar visual non verbal. Visual non verbal. Okay. Jadi yang saya lakukan adalah seperti ini. Dan setelah saya belajar banyak di pendidikan, saya tahu ternyata ini adalah cara yang praktis yang memang harus dilakukan untuk pembelajaran nonverbal, visual nonverbal. Jadi kalau kita lihat teks begini kan penuh dengan teks gitu ya Pak ya. Ya. Bacanya susah. Maka ambil kertas ya atau karton yang polos, jangan yang ada gambarnya ya. Lalu tutupkan, ajar anak membacanya dengan cara seperti ini. Ditutup begini, lalu kemudian mulai membaca. Per baris. Oh, oke. Mula-mula mungkin pelan, ya, tapi bisa cepat nanti. Ya. Dan dari situ dia bisa melihat. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena pembelajar visual nonverbal, dia akan terdistract oleh terlalu banyak tulisan. Begitu. Dan selain itu, gunakan highlighter. Nah, ini highlighter ini nanti juga berguna buat visual yang verbal juga. Ya. Untuk memberikan satu penekanan di mana yang penting. Ya. Saya termasuk yang visual. Kemana-mana saya bawa highlighter, Pak. Jadi, berikan penegasan. Bahkan, izinkan mereka juga mencoret-coret buku. Ya. Saya selalu kemana-mana bawa ballpoint 5 warna, Pak. Ya, garis, sehingga kemudian dia bisa memetakan mana yang terpenting dari halaman ini. Ya. Lalu bisa ditambahkan dengan tanda-tanda seperti ini dipakai. Signpost ya? Iya. Signpost. Kalau Bapak lihat buku-buku saya banyak seperti tanda-tanda seperti ini. Kadang ada orang tua yang nggak ngerti, mereka tidak senang bukunya dicoret-coret begitu. Iya. Lalu gunakan simbol-simbol juga ketika memberikan garis-garis itu. Misalnya bintang tandanya penting, atau tanda seru itu tanda penting. Bintang tandanya harus dihafal. Bulat tandanya harus dimengerti logikanya, misalnya begitu. Wah, ini menarik sekali ya. Dan dipakai secara konsisten ketika juga nanti mencatat di kelas, membuat catatan. Dan untuk anak-anak yang tipe pembelajar visual, maka izinkan mereka catatannya penuh dengan gambar-gambar. Jangan mengharapkan anak kita tulis catatannya rapi seperti zaman kita pendidikan zaman Belanda, hurufnya miring, rapi, gitu ya. Gambar dan diagram akan sangat membantu. Berikan mereka spidol warna-warni untuk mereka boleh menggambar dan sebagainya. Itu tipe visual, non-verbal. Ya. Bahkan ajarkan mereka juga belajar mind mapping. Mind mapping seperti ini. Jadi anak bisa belajar sambil membayangkan. Misalnya tentang COVID. COVID itu bagaimana tindakan pencegahannya, treatmentnya bagaimana kalau kena, lalu simptomnya seperti apa, dan sebagainya. Akan lebih mudah mengerti dan diingat di dalam pikiran orang-orang pembelajar visual nonverbal. Baik. Visual verbal kurang lebih hampir sama, tetapi karena mereka adalah tipe orang yang bisa membaca dengan detail dan suka memahami bahasa tertulis, maka saya sarankan untuk dibelikan buku-buku untuk memperkaya pembelajaran mereka. Baik. Dan dilengkapi dengan misalnya ada fotokopian dari sekolah, maka pastikan itu ada, mereka memiliki. Lalu kemudian tipe pembelajar auditori, kalau untuk tipe pembelajar auditori, strategi belajarnya adalah pastikan bahwa ruangan dalam keadaan tenang. Nah, ini yang harus dipahami dari auditori ini begini. Jadi orang yang pembelajar auditori atau pembelajar dengan mendengarkan sebetulnya tidak hanya sekedar mendengar. Jadi orang tipe pembelajar auditori itu dia akan belajar 50% mendengar,
Dan kemudian dilanjutkan dengan 50% lagi tahap keduanya, berbicara. Oke, baik. Jadi kalau dia hanya mendengar saja, itu separuh belajarnya. Nah, oleh sebab itu harus ditutup dengan satu lingkaran penuh ketika dia mengulang, mencerna, dan menyimpannya. Itu sebabnya kalau kita lihat anak kita kadang-kadang pulang ke rumah waktu anak kecil, lalu niru jadi gurunya di depan kaca. Begitu ya. Nah, itu baik juga karena itu dia lagi sedang proses memberikan satu reinforcement terhadap pengetahuan yang dia dengar. Jadi untuk anak-anak yang tipe ini pastikan mereka duduk di kelas di tempat yang dia masih bisa mendengar gurunya dengan jelas. Lalu ketika memakai gadget selama online, pastikan gadgetnya itu bukan hanya sekedar bunyi, tapi bisa terdengar dengan jernih dan enak didengar. Kalau enggak, menjadi gangguan buat mereka belajar. Ya, lalu kalau mereka mencatat, nanti Pak Auditori ini juga malas mencatat ini biasanya. Jadi karena mereka pikir dengan mendengar sudah cukup. Ya, baik. Nah, tapi itu tidak bisa. Kalau mereka hanya mendengar saja, nanti waktu dia mengulangnya, dia tidak punya guidance. Kesulitan. Nah, oleh sebab itu, ajarkan mereka mencatat dengan cara sambil mencatat, sambil menggumamkan apa yang penting dari apa yang dia catat. Misalnya, contohnya, karena demikian besar Allah mengasihi dunia, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, gitu ya. Nah, mana yang penting, sambil dia tulis, sambil dia sebut. Dengan demikian, dia merasa ada satu upaya untuk memberikan stigma antara yang ditulis dan dengan apa yang ada di otak dia. Dan bila memungkinkan, minta gurunya izin untuk merekam. Nah, setelah itu 50% lainnya, yaitu setelah dia mendengarkan, minta dia ketika pulang sekolah untuk membicarakan apa yang dipelajari. Bisa disampaikan ke orang tua, tapi bisa juga silakan di kamar ngomong sendiri. Dan setiap belajar caranya begitu. Habis dia membaca, sambil berbicara, kasih dia kesempatan, dorong dia untuk kemudian menceritakan kembali apa yang dia pelajari. Kepada siapa? Kepada diri sendiri. Saya dulu tipe auditori. Dan sekali lagi, saya menemukan sendiri cara saya belajar. Waktu kecil sampai saya kuliah, maka selalu saya taruh senjata rahasia saya. Ini malu jadinya. Jadi ini bukan alat orang narsis. Dulu dipikir saya narsis gitu ya, suka lihat wajah saya sendiri. Maka saya selalu menaruh cermin seperti ini di depan meja belajar saya, dan kemudian saya akan berbicara. Jadi saya akan selesai membaca dengan bersuara, lalu kemudian saya menceritakan lagi apa yang saya pelajari itu kepada seseorang, yaitu saya yang ada di cermin itu. Nah, dengan demikian saya jadi lebih mengerti, lebih bisa mengingat, mengulang dengan baik. Dan sampai sekarang banyak hal-hal yang saya pelajari pada waktu saya masih sekolah, masih teringat dalam pikiran saya, termasuk konsep-konsepnya, begitu. Dengan cara yang tadi Bapak lakukan ya? Iya, kalau sekarang bisa pakai selfie cam. Lalu ajarkan mereka jembatan keledai. Ya, jembatan keledai itu misalnya singkatan-singkatan yang lebih mudah dihafal. Dulu masih ingat waktu belajar tentang unsur-unsur kimia. Nah, itu dia. Itu paling susah ya, lalu kita buat jembatan keledainya. Anak saya, Sianet, kemarin masuk SMA, nah sama, anak Bapak juga SMA kelas 1 ya, kelas 10. Mulai dengan kimia, lalu langsung saya katakan kepada Sianet, ini loh cara menghafalkannya. Tapi Bapak tahu dia menolak. Dia bilang kuno papi yang seperti itu. Lalu dia sudah hafal rupanya. Dengan cara apa? Ada lagunya. Lagunya itu lagu bahasa Inggris tentang unsur-unsur kimia itu, tabel unsur itu. Dan dia langsung hafal dengan cepat. Padahal baru berapa minggu sekolah. Ya, jadi itu adalah cara untuk anak-anak auditori. Jadi siapkan alat-alat bantu yang sesuai. Nah, kalau anak taktil kinestetik ini strateginya ya kita harus pertama membantu mereka ya, menyediakan alat-alat yang bisa dipraktekkan. Karena taktil
kinestetik ini meraba, bergerak, dan sebagainya. Yang kedua, izinkan mereka untuk anak-anak taktil, izinkan mereka untuk membawa sesuatu yang bisa mereka pegang. Karena nggak semua pelajaran ada sesuatu alat peraganya, kan? Ya, jadi kalau mereka memiliki sesuatu yang mereka suka pegang, entah boneka atau apa, sejauh tidak distract, maka izinkan. Kadang-kadang kita nggak izinkan ya. Belajar kok sambil bawa boneka, peluk. Padahal buat mereka ini adalah bagian sambil dielus-elus, sambil mereka menghafal. Menarik ya, menarik sekali. Dan untuk anak kinestetik, ya izinkan mereka bergerak, ya berdiri sambil menghafal, sambil berjalan, dan sebagainya. Bahkan tadi bisa difasilitasi dengan diberikan peralatan yang sesuai, begitu. Ya, kurang lebih begitu strateginya. Masih banyak tips-tips menarik di video part 2. Yuk klik play di video part 2 dan ikuti diskusi kami selanjutnya.